Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misel, NPM 20150610118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerbang logika dasar. Baiklah, saya akan share screen tentang gerbang logika dasar. Gerbang logika. Gerbang logika ini memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar sebagai pembentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan dari gerbang logika ini tersusun atas dua input nilai biner, tak terkecuali dengan outputnya, yakni bilangan 1 atau 0 yang lazimnya disebut true atau false. Jadi kalau 1 itu biasanya disebut true, sedangkan kalau 0 itu biasanya disebut false. Kemudian yang pertama itu ada gerbang logika OR atau OR gate. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Jadi ekspresi persamaan boolean untuk logika OR itu Q sama dengan A OR B. Maksudnya tanda tambah di sini tuh bukan dibaca tambah, melainkan dibaca atau OR. Gitu. Kemudian selanjutnya gerbang logika OR sendiri ini disimbolkan dengan simbol seperti ini. Jadi ini nih yang maksudnya ada dua masukan gitu. Ada dua masukan yaitu A dan B dan satu keluaran yaitu berupa Q. Dan cara kerja gerbang logika OR ini dapat didefinisikan jika A atau B bernilai benar, maka Q akan bernilai benar. Jadi tabel kebenaran itu dapat dilihat seperti gambar ini. Apabila inputnya itu 0 dan 0, maka akan menghasilkan output 0. Apabila salah satu inputnya bernilai 1, maka akan tetap menghasilkan output 1. Dan apabila kedua inputnya itu bernilai 1, maka akan menghasilkan output 1. Jadi dapat kita coba di sebuah aplikasi software tentang penggunaan gerbang logika ini sendiri. Yaitu di sini kita akan mencoba membuktikan bahwa gerbang logika yang tabel kebenaran yang dibuat itu benar atau tidak. Jadi ini kita pilih dulu gates-nya itu, kita kan tadi lagi bahas yang OR. Kita pilih OR, kemudian kita masukin dua buah input. Ini 2, satu lagi. Ini. Kemudian kita juga punya satu buah output. Seperti ini. Nah, apabila inputnya bernilai 1 dan 0 akan menghasilkan output 1. Apabila inputnya itu dua-duanya 0 akan menghasilkan output 0. Dan apabila kedua inputnya itu bernilai 1, maka akan tetap menghasilkan 1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerbang logika OR ini akan bernilai 1 atau akan menghasilkan output 1 apabila salah satu inputnya atau kedua inputnya itu bernilai 1 dan akan menghasilkan output 0 apabila kedua inputnya itu bernilai 0. Kemudian selanjutnya pengaplikasian gerbang logika OR. Jadi gerbang logika ini dapat diaplikasikan dalam bentuk saklar paralel seperti gambar berikut ini. Apabila kedua saklar ini terbuka, saklar terbuka itu disimbolkan dengan simbol 0. Dan saklar tertutup itu disimbolkan dengan simbol 1. Apabila kedua saklar ini terbuka atau bernilai inputnya itu 0 dan 0, maka lampu tidak akan hidup karena aliran listrik dari sini tidak dapat berjalan sampai sini karena terputus di sini ataupun di sini. Sedangkan kalau salah satu saklar itu bernilai 1 ataupun on, maka aliran listrik tetap bisa berjalan lewat S1 ini dan membuat lampu itu hidup.
Begitu juga sebaliknya apabila salah satu inputnya itu bernilai 1 ataupun saklar ini terbuka, tertutup, maka lampu tetap bisa menyala lewat S2 yang ini. Dan apabila kedua-duanya itu tertutup, maka lebih bagus lagi. Aliran listriknya tidak ada yang terputus, jadi lampu tetap bisa. Kemudian yang kedua adalah gerbang AND atau AND gate. Gerbang logika dasar kedua ini adalah gerbang logika AND yang apabila kedua inputnya itu bernilai 1, maka akan menghasilkan output 1. Dan apabila salah satu inputnya itu bernilai 0, maka akan menghasilkan output 0. Jadi ekspresi persamaan boolean untuk gerbang logika AND ini adalah Q sama dengan A and B atau Q sama dengan A dan B. Bukan dibaca kali ya ini. Jadi gerbang logika AND ini disimbolkan pada gambar seperti gambar berikut. Ada 2 buah input A atau B dan 1 buah output yaitu Q. Dan tabel kebenaran pada gerbang logika AND ini dapat dilihat pada tabel berikut. Jika masukannya dua-duanya 0 atau inputnya dua-duanya 0, maka outputnya pun akan bernilai 0. Begitu. Dan apabila salah satu inputnya itu bernilai 0, maka akan menghasilkan outputnya 0. Namun apabila kedua inputnya itu bernilai 1, maka akan menghasilkan output 1. Jadi kita juga dapat mencoba dan kita juga akan mencoba membuat gerbang logika dari gerbang AND itu sendiri. Jadi pertama kita pilih gates-nya dulu, karena kita tadi lagi bahas AND, jadi kita pilih AND. Dan kita masukkan 2 buah input, seperti ini. Satu lagi. Kelepasan. Kemudian kita juga akan memberikan 1 buah output. Ini, temukan. Kita bisa lihat apabila inputnya itu 0 dan 0 akan menghasilkan output 0. Dan apabila inputnya 1 dan 0 tetap menghasilkan output 0. Apabila kebalikannya 0 dan 1 akan tetap menghasilkan output 0. Dan apabila kedua inputnya bernilai 1, maka akan menghasilkan output 1. Jadi, dapat disimpulkan di gerbang logika AND ini akan bernilai 0 apabila salah satu inputnya itu bernilai 0 atau kedua inputnya itu bernilai 0. Dan akan bernilai 1 apabila kedua inputnya itu bernilai 1. Kemudian kita lanjut. Pengaplikasian gerbang logika AND pada sebuah saklar seri. Jadi apabila ada sebuah saklar terbuka seperti ini, terbuka itu kan keadaannya 0. Kan dia aliran listriknya tuh nggak bisa jalan karena dia terputus dong. Dia nggak bisa nyambung karena ini terbuka. Sedangkan kalau salah satunya itu bernilai 1, seperti ini, dia tetap tidak bisa mengalir listrik ini. Atau lampunya itu tetap 0. 0 itu maksudnya mati. Karena di sini dia di S1 ini terputus. Mau kebalikannya juga sama aja. Kalau salah satunya masih bernilai 0, dia tidak akan bisa mengalirkan arus listrik ke lampu ini. Karena alirannya itu terputus. Namun apabila keduanya itu bernilai 1 ataupun saklar ini tertutup, maka aliran listrik itu dapat berjalan dari sini menuju lampu dan membuat lampu itu menyala atau dalam keadaan 1, yaitu. Kemudian yang ketiga adalah gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang logika NOT ini merupakan gerbang logika dasar yang digunakan untuk membalikan keadaan atau sering disebut dengan inverter. Pada kondisi normal, output gerbang logika NOT akan memberikan nilai 1 dan akan berubah menjadi logika 0 ketika mendapat input 1. Jadi gerbang logika NOT ini diekspresikan dengan persamaan boolean tuh Q sama dengan A not. Ini juga bisa disebut A not karena kebalikannya gitu. Jadi gerbang logika not ini disimbolkan sebagai gambar berikut. Tabel kebenaran untuk gerbang logika not sendiri adalah kebalikannya. Jika dia ini mempunyai input 0, maka outputnya akan 1. Sedangkan jika dia
memiliki input 1, maka outputnya akan 0. Gitu. Dan kita juga dapat membuat simulasi gerbang logika NOT ini, yaitu dengan pertama memilih gates, memasukkan satu buah input, seperti ini, dan membuat satu buah output, seperti ini. Dapat kita lihat, apabila kita memasukkan input 0 akan menghasilkan outputnya 1. Dan apabila kita ubah menjadi inputnya 1 akan menghasilkan output 0. Selanjutnya adalah pengaplikasian gerbang logika NOT. Dapat kita lihat di gambar saklar berikut ini. Pada saklar S1 berfungsi sebagai input dan lampu ini sebagai outputnya. Pada kondisi normal, saklar S1 akan terbuka atau bernilai 0 dan lampu akan menyala atau berlogika 1. Karena arus listrik itu mengalir dari baterai menuju melalui resistor dan lampu akan menyala. Dia akan ke sini. Sedangkan apabila S ini dalam keadaan tertutup, maka lampu akan padam karena arus listrik itu lebih memilih melewati saklar yang tidak ada hambatannya dibandingkan dengan saklar yang ada hambatannya. Jadi kalau dia misalkan di sini tertutup kan, pasti listrik itu bakalan lebih milih lewat sini. Lebih banyak ke sini. Kalaupun dia ada ke sini pasti itu sedikit karena di sini tuh ada hambatan karena konsep listrik sendiri adalah listrik itu arusnya itu akan berjalan melewati yang hambatannya itu lebih kecil daripada hambatannya yang besar. Selanjutnya, gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar, yaitu antara gerbang AND dan NOT. Masukan atau input terdiri dari dua atau lebih variabel mulai dari A, B, dan seterusnya, dan satu variabel keluaran ataupun output yang disebut output key. Variabel keluaran atau output akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1 dan akan berlogika 1 jika salah satu atau semua masukannya bernilai 1. Jadi, untuk persamaan booleannya itu dapat dituliskan sebagai berikut. Key sama dengan A dan B dinotkan. Jadi, maksudnya itu hasil outputnya itu adalah hasil N yang dinotkan. Maksudnya dinotkan itu kan dibalik. Jadi gerbang logika NAND itu sendiri disimbolkan sebagai berikut. Ada pertambahan titik di sini karena itu tuh sebenarnya adalah bentuk dari simbol si NOT tadi itu, gerbang NOT. Untuk tabel kebenarannya sendiri dapat dilihat apabila inputnya itu 0 dan 0 akan menghasilkan outputnya itu 1. Dan apabila inputnya itu 0 dan 1 akan menghasilkan output 1. Jadi intinya itu output yang dihasilkan di gerbang logika NAND ini adalah kebalikan dari input yang dihasilkan pada gerbang logika N. Jadi kayak hasil dari N itu dinotkan gitu. Kemudian untuk simulasinya sendiri kita bisa buat, ini adalah simbol dari gerbang NAND, terus kita masukkan seperti biasa 2 buah input, 1, 2, ini seperti ini, dan kita buat 1 buah output seperti ini. Saya masukkan kayak gini. Ini apabila inputnya itu bernilai 0 dan 0 akan menghasilkan output 1. Dan apabila inputnya bernilai 1 dan 0 akan menghasilkan output 1. Begitu juga sebaliknya, apabila inputnya bernilai 0 dan 1 maka tetap menghasilkan output 1. Dan apabila kedua inputnya itu bernilai 1 maka akan menghasilkan output 0 gitu. Dan berikut ada pengaplikasian gerbang logika NAND. Jadi pada gambar ini tuh terdapat sebuah serangkaian
seri yang dirangkai secara paralel dengan lampu. Terdapat juga satu buah resistor, ini R1, yang dirangkai secara seri dengan sumber tegangan, dan ada 2 buah saklarnya. Apabila kedua saklar itu dalam kondisi terbuka, maka lampu akan menyala atau dalam keadaan nol. Tetapi jika kedua saklar ini ditutup, maka lampu akan padam. Kondisi ini disebut dengan logika NAND. Jadi karena kembali lagi dengan konsep listrik, listrik itu akan berjalan atau melewati jalan yang hambatannya itu lebih sedikit gitu. Sedangkan kalau dia ini kebuka, pasti kan listrik itu lebih mudah gitu jalan dari sini ke sini. Sedangkan apabila ini ditutup, otomatis tuh listrik itu lebih milih jalan dari sini nih. Nah, dari sini ke sini gitu. Kemudian selanjutnya gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR merupakan gerbang logika gabungan antara OR dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika OR. Persamaan boleh untuk gerbang logika NOR ini sendiri dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan A OR B dinotkan. Dan gerbang logika NOR ini disimbolkan sebagai berikut. Nih, jadi ada dua buah simbol sebenarnya dari yang asalnya itu ada gerbang OR sama gerbang NOT disatukan jadinya seperti ini. Dan untuk tabel kebenarannya sendiri tuh kayak gini. 0 akan menghasilkan 1. Kenapa gini? Karena untuk OR sendiri hasil dari 0 sama 0 itu kan 0. Sedangkan ini kan NOR. Artinya hasil dari output OR yang dinotkan. Jadi karena notnya dari 0 itu adalah 1, maka ya hasilnya 1 gitu. Jadi kita bisa lihat juga di contoh kedua. Ini 0 sama 1. Kalau di OR sendiri kan itu hasilnya 1. Tapi karena ini adalah NOR yang artinya OR dinotkan, maka akan menghasilkan kebalikannya dari 1, yaitu 0 gitu. Kita juga bisa buat simulasinya gerbang logika NOR ini. Pertama kita pilih gauge-nya, gauge NOR, kita pilih inputnya, 2 buah input, kemudian kita sambung, kita pilih 1 buah output, seperti ini, kita sambung. Nah, kita dapat lihat apabila inputnya itu 0 dan 0 akan menghasilkan output 1. Apabila inputnya 1 dan 0 akan menghasilkan output 0. Begitu juga sebaliknya. Dan apabila kedua inputnya itu bernilai 1, maka akan menghasilkan output 0. Karena kebalikan dari OR sendiri gitu. Dan ini adalah pengaplikasian gerbang logika NOR. Dapat dilihat di gambar, ini tuh sebenarnya adalah saklar paralel. Ada dua buah saklar, Jadi berikut adalah pengaplikasian gerbang logika NOR. Jadi di sini dapat dilihat ada 1 buah lampu, 1 buah sumber tegangan, ada resistor juga, dan ada 2 buah saklar. Jadi apabila saklar ini dalam kondisi terbuka, dua-duanya terbuka ini, maka lampu akan menyala. Tetapi ketika salah satu saklar dalam keadaan tertutup, maka lampu akan padam, atau kondisi ini bisa disebut dengan kondisi NOR. Tuh guys. Terakhir adalah gerbang XOR atau exclusive OR. Gerbang XOR adalah kombinasi dari gerbang-gerbang logika yang kompleks yang digunakan untuk membentuk rangkaian logika aritmatika komparator dan rangkaian untuk mendeteksi error. Untuk dalam aljabar booleannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi Q itu A not B or A B not. Untuk simbolnya sendiri seperti ini.
Dan tabel kebenaran logika XOR adalah seperti ini. Apabila inputnya itu berupa 0 dan 0 akan menghasilkan outputnya 0. Apabila inputnya itu berupa 0 dan 1 akan menghasilkan 1. Apabila inputnya 1 dan 0 akan tetap menghasilkan 1. Dan apabila inputnya itu 1 dan 1 akan menghasilkan 0. Gitu. Jadi, kita juga bisa buat simulasi dari gerbang XOR ini sendiri. Yaitu pertama kita pilih lambangnya dulu, XOR. XOR yang ini. Kita lihat, ini kita pilih. Kemudian kita masukkan 2 buah input. Dan 1 buah output. Nah, dapat kita lihat bahwa kalau apabila inputnya itu 0 dan 0 akan menghasilkan output 0. Apabila inputnya itu 1 dan 0 akan menghasilkan output 1. Dan apabila inputnya itu berupa 0 dan 1 akan tetap menghasilkan output 1. Apabila kedua inputnya bernilai 1, akan menghasilkan output 0. Jadi intinya simulasi atau penggunaan aplikasi ini itu sama saja dengan kita menggunakan tabel kebenaran. Aplikasi ini menurut saya sangat mempermudah kita untuk mengetahui input dan output dalam suatu gerbang gitu. Karena kita cukup memilih gerbang, kita masukin inputnya berapa, outputnya berapa, dia otomatis keluar outputnya gitu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.